Ya, nanti kebentrok sama recordnya anak UKOM. Oke, kita mulai soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pasien laki-laki usia 40 tahun, hasil pengkajian didapatkan pasien sering tersenyum dan tertawa, kadang menggerak-gerakkan bibirnya. Pasien mengatakan sering melihat bayangan hitam yang muncul setiap sore. Pasien bisa merasakannya saat akan datang bayangan tersebut. Perawat sudah memberikan obat-obatan pada pasien. Tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Apakah membantu mengenal halusinasi, mengajarkan pasien mengkontrol halusinasi dengan cara menghardik, melatih pasien mengkontrol halusinasi dengan minum obat, melatih pasien mengkontrol halusinasi dengan bercakap-cakap, ataukah melatih pasien kontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan? Kira-kira yang mana? Jawabannya. Boleh diketik di kolom komentar ya, teman-teman ya. Yuk, jawabannya yang mana? Yuk, ketik di kolom komentar. Aku kasih waktu 2 menit. Yuk, monggo. Boleh kalau semisal mau di apa sih namanya dikasih rasionalnya, alasannya apa, boleh. Yuk, nggak ada suaranya. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Nurse. Jelas ya, oke. Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Yang B. Di sini B. Alasannya apa, Kak? Alasannya? Ayo, alasannya apa, yo? Kenapa pilih mengajarkan dengan cara menghardik? Kira-kira base kenapa kakak pilih jawaban itu tuh dari soalnya mana sih yang menunjukkan kakak bisa milih itu? Atau, oh kalau halusinasi SP1-nya menghardik? Hmm? Yang mana jawabannya? Ayo. Nah, salah kan? Jawabannya adalah B. Kenapa? Nah, ini tadi dilihat teman-teman ya. Di sini kata kuncinya adalah, meskipun pasiennya ini, teman-teman harus perhatikan, ini SP-nya berhenti di mana nih? SP-nya selesai di mana? Ini tadi udah tak record belum ya? Oh ya udah. Ini SP-nya berhenti di mana? Ternyata SP-nya itu perawat sudah memberikan obat-obatan pada pasien tersebut. Obat-obatan itu SP kedua. Kalau sudah sampai SP kedua, masa ia mau balik lagi dengan cara SP1 menghardik? Ya tentu kita lanjutkan setelahnya yaitu SP ketiga. Nah pertanyaannya, SP ketiga halusinasi itu apa? Nah gitu ya. Nah di sini ya, analisanya pasien halusinasi, tindakan yang sudah dilakukan sampai di, kok DP ini SP ya maksudnya ya. SP-nya 2 yaitu memberikan obat-obatan, maka tindakan selanjutnya yaitu SP3 di mana melatih pasien mengkontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Nah, ini yang sebelah kanan, ini SP untuk halusinasi teman-teman ya. Yang pertama adalah membantu pasien mengenal halusinasi, kemudian menjelaskan cara mengkontrol halusinasi dengan cara menghardik. Kak, maksudnya membantu pasien mengenal halusinasi ini gimana sih maksudnya? Oke, jadi pasien itu tuh kalau bisa ya, kalau bisa pasiennya itu harus tahu apa yang dia rasakan, apa yang menurut dia itu muncul, itu adalah halusinasi, bukan hal yang nyata. Dengan cara seperti apa? Yang pertama kita tanya dulu, apa yang muncul? Misalnya muncul bayangan, bayangan seperti apa? Munculnya pada saat kapan? Berapa kali sehari? Kemudian bagaimana respon kamu atau perasaan kamu ketika bayangan tersebut muncul? Kenapa kok pakai ditanya responnya? Karena untuk menentukan dia ini ada di tahap halusinasi yang keberapa? Tahap 1, 2, 3, atau keempat. Kemudian setelah dia tahu kalau itu adalah halusinasi, kita ajarkan cara untuk mengkontrolnya. Nah, salah satu cara yang digunakan pertama kali untuk mengkontrol halusinasi adalah dengan cara menghardik. Agar pasien tahu bahwa apa yang muncul itu bukanlah sesuatu yang nyata. Ya, seperti itu. Itu SP pertama. Setelah sudah diajarkan apa itu halusinasi, kemudian bagaimana cara mengkontrolnya dengan cara menghardik, teman-teman ajarkan pasien untuk mengkontrol halusinasi dengan minum obat. Ya, jadi kita kasih tahu, Pak, ini obatnya harus diminum setiap hari.
Kalau tidak diminum, nanti halusinasinya bisa muncul. Ya, kayak gitu. Itu dikasih tahu ke pasiennya. Jadi pasiennya tahu nih, oh obat yang saya minum ini efek sampingnya ataupun fungsinya itu seperti ini. Gitu. Itu di SP2. Kalau SP2 sudah lulus, otomatis kita lanjut ke SP3. Nah, cara untuk melatih ataupun mengkontrol halusinasi setelah menghardik dan minum obat adalah dengan bercakap-cakap. Nah, kenapa sih Kak dengan bercakap-cakap itu mampu untuk mengkontrol halusinasi? Karena ya fokusnya itu beralih ke teman yang diajak berbicara. Jadi dia nggak mikir atau bengong. Nah, awal halusinasi itu lewatnya dari bengong dulu. Karena dia bengong, makanya muncullah halusinasi itu tadi. Makanya bercakap-cakap ini salah satu bisa menjadi solusi untuk mengkontrol halusinasi yang muncul. Kemudian, selain bercakap-cakap, untuk SP4-nya baru melakukan kegiatan. Nah, kegiatannya ini terserah. Mau kegiatan apapun yang bisa dilakukan oleh pasien yang penting tidak membahayakan. Mau menggambar, mau nulis, atau semisal kalau ada alat lukis mau melukis, mau menyulam. Tapi dengan catatan harus didampingi, apalagi kalau menggunakan alat-alat tertentu, contoh pensil. Kemudian kalau nyulam itu tadi pakai ada jarum, nah itu tetap harus didampingi. Takutnya nanti tiba-tiba pasiennya menggunakan alat tersebut untuk menyakiti dirinya ataupun menyakiti teman-teman sejawat atau kok teman sejawat, teman mainnya seperti itu ya, atau teman-teman yang lainnya. Nah, PR untuk teman-teman yang nanti mau P3K untuk di jiwa itu sebetulnya mainnya adalah runut ya. Dia itu runut, nggak kayak KMB. KMB itu nggak runut. Intinya KMB itu apa yang tepat. Nah, apa yang tepat meskipun itu ada urutannya 1, 2, 3, 4, itu dia bisa loncat. Contohnya ya, contohnya. Pasien dengan patah tulang, fraktur terbuka, perdarahannya banyak. Runtutannya kan harusnya dibalut tekan dulu ya. Tapi kalau yang di KMB pertanyaannya apakah tindakan yang tepat dengan perdarahan aktif, tensinya turun, heart rate-nya naik, itu bukan balut tekan, tapi resusitasi cairan KMB. Tapi kalau jiwa itu jelas sekali teman-teman. Kuncinya adalah teman-teman harus hafal SP itu toh. SP untuk yang individu, kemudian TAK itu banyak keluar untuk di jiwa. Ya, makanya aku tadi bilang, gimana caranya teman-teman harus punya buku catatan. Nah, tujuannya ini tadi, oh SP halusinasi. Sambil ditulis nanti di review lagi, oh SP1 ini, SP2 ini, SP3 ini, SP4 ini. Nah, nanti tinggal teman-teman gimana caranya memahami soal yang dibuat oleh pembuat soal. Jadi nggak semuanya SP itu berawal dari SP1. Tergantung dia berhentinya di SP berapa. Kalau dia berhentinya di SP2 ya selanjutnya SP3. Dia berhentinya di SP1 Kak, ya nanti selanjutnya SP2 seperti itu. Nah, tahu enggaknya SP1, 2, 3, 4 tergantung teman-teman hafal atau enggak gitu ya. Oke, nah ini SP1 halusinasi itu menghardik, SP2-nya minum obat, SP3-nya bercakap-cakap, SP4-nya itu melakukan kegiatan. Nah, ini sudah yang terbaru. Kenapa saya bilang yang terbaru? Karena yang dulu mungkin teman-teman kalau masih ingat di zaman kuliah kita, minum obat itu menjadi nomor yang terakhir, yaitu di nomor 4. Nomor 2-nya itu bercakap-cakap, melakukan kegiatan, baru yang terakhir itu adalah minum obat. Tapi SP yang terbaru, revisi, minum obat itu menjadi poin yang kedua setelah diajarkan cara untuk menghardik. Apakah cuma dihalusinasi saja minum obat itu untuk menjadi SP2? Tidak. Di resiko perilaku kekerasan, kemudian PK, kemudian WAHAM, itu masuknya di SP2 juga. Itu revisi terbarunya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi jawabannya, karena pasiennya ini tuh sudah sampai di SP yang kedua, maka kita lanjutkan SP3, yaitu melatih pasien mengkontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan soal yang dibuat. Seorang wanita dengan diagnosa skizofrenia dibawa ke RSJ karena 1 bulan yang lalu tampak bicara inkoheren, sering bicara dan tertawa sendiri, serta tidak mau merawat diri. Saat dikaji, wanita tersebut lebih sering diam, suaranya pelan, kontak mata tidak ada, dan sedikit bicara. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa keperawatan prioritas yang dapat dikelola adalah apakah halusinasi, kurang perawatan diri, isolasi sosial, harga diri rendah, ataukah risiko perilaku kekerasan? Kira-kira yang mana teman-teman? Monggo, tulis di kolom komentar HDR. yuk.
HDR, Kak. HDR. Kenapa pilih HDR? Eh, dari hasil kajiannya sih, Kak, Mana yang kenapa kakak itu sering mengira HDR diam, mananya? suaranya pelan, kontak matanya Mm-mm. tidak adekuat, sedikit bicara. Mm-mm. Dari situ sih Oke. saya mah. Oke, siap. Nggak apa-apa. Yuk, yang lain ada yang mau buka ngasih pendapat? Ada yang jawab isolasi sosial, alasannya apa? Yuk, ayo. Nggak apa-apa. Ayo, Kak. Kita diskusi aja. Kontak Sama-sama matanya tidak pede. ada, Kak. Kontak matanya tidak ada. Itu lebih ke isolasi sosial. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Kata kunci pada keperawatan jiwa ketika ditanya diagnosa adalah here and now. Mana data yang ada di depan mata, alias yang pada saat itu dikaji, yang dia dapatkan tuh hasilnya apa. Di sini ada data yang mengatakan kalau dia itu sering bicara dan tertawa sendiri. Ya, itu mengarah ke halusinasi. Apakah itu diagnosanya? Tentu tidak, karena itu sudah lampau, alias 1 bulan yang lalu. Ya, Kak, kalau semisal itu datanya itu pas waktu di rumah dia ketawa-ketawa sebelum dibawa ke rumah sakit, apakah itu bisa dianggap diagnosa menjadi diagnosa halusinasi? Tentu tidak. Karena yang kita atasi adalah apa yang ada di depan mata kita. Saat ketemu kita pasiennya kayak gimana sih? Kan belum tentu ketemu kita dia seperti itu. Ya. Oh, ternyata pas waktu di rumah dia ketawa-ketawa sendiri, kemudian kayak ada yang ngajak ngobrol, tapi pas waktu ketemu kita dia malah diem aja, nggak ada kontak mata, suaranya pelan kayak di kasus ini ya. Saat dikaji wanita tersebut lebih sering diam, suaranya pelan, kontak mata tidak ada dan sedikit bicara. Nah, kalau saya bilang isolasi sosial sama harga diri rendah ini kembar, tapi tak serupa, ya. Mereka tuh hampir sama ciri-cirinya. Cuma ada lah yang beda. Apa bedanya? Kita yang paling gampang, yang kali paling gampang untuk membedakan antara isolasi sosial dengan harga diri rendah adalah kontak mata. Apakah pasien harga diri rendah juga lebih sering diam? Iya. Suaranya pelan? Iya. Sedikit bicara? Iya. Sama. Terus apa yang membedakan? Isolasi sosial itu betul-betul tidak ada kontak mata. Jadi kontak matanya nol. Itu isolasi sosial. Alias kontak matanya tidak ada. Kalau harga diri rendah, itu masih ada kontak mata walaupun intensitasnya kurang seperti itu. Nah, itu mereka tuh bedanya di situ poinnya. Makanya ketika teman-teman di kasus dilihat apakah ini harga diri rendah atau isolasi sosial, lihat dari kontak matanya. Ya, di sini kontak matanya tidak ada, berarti jawabannya adalah isolasi sosial. Gitu ya. Di sini nih. Nih Kak, kita Kakak lihat nomor 8 ini tidak ada kontak mata, ya. Tidak ada kontak mata. Nah, ini salah satu pembeda antara si isolasi sosial dengan harga diri rendah. Terus aku coba jabarkan satu persatu untuk diagnosanya ya. Halusinasi ini datanya apa sih Kak yang sering muncul? Tergantung halusinasinya apa dulu. Tapi kebanyakan pasien-pasien halusinasi ini dia ini kayak punya dunia sendiri. Contohnya, dia seperti mendengar sesuatu atau dia melihat di salah satu sudut, kemudian ada ketawa-ketawa sendiri, ada bicara sendiri, itu halusinasi. Nah, halusinasi itu ada banyak sekali teman-teman ya. Bukan bukan hanya halusinasi pendengaran, bukan hanya halusinasi penglihatan, tapi halusinasi perabaan, penghidup, pengecapan itu juga ada. Kemudian kurang perawatan diri alias defisit perawatan diri. Ini paling gampang. Kalau pasiennya kucel, kumel, itu udah pasti DPD. Nah, pasien-pasien DPD ini biasanya berawal dari mana? Bukan berawal dari mana. Pasien-pasien DPD ini akibat dari sesuatu yang tidak tertangani dengan baik. Contohnya, pasien waham ya. Pasien waham itu dia karena saking fokusnya dengan waham yang dia alami, akhirnya dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Jadi dia ini akibat jatuhnya, bukan penyebab. Kurang perawatan diri itu akibat dari sesuatu yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian isolasi sosial. Nah, isolasi sosial dengan harga diri rendah tadi sama, yang membedakan hanya di kontak matanya. Kalau kontak matanya itu isolasi sosial tidak ada, kalau harga diri rendah kontak matanya kurang.
Kemudian yang terakhir itu resiko perilaku kekerasan. Nah, resiko perilaku kekerasan, namanya aja resiko, berarti belum melakukan tindakan kekerasan. Terus apa tanda gejalanya, Kak? Tanda gejalanya adalah matanya melotot, tangannya mengepal, dadanya palpitasi, kemudian matanya merah, karena sering melotot sampai matanya merah, itu namanya RPK. Tapi kalau sudah PK, itu dia sudah banting barang, udah mukul orang, sudah mengatakan ataupun verbal abuse ya, contohnya bullying, itu masuknya sudah PK, bukan RPK lagi, kayak gitu. Jadi tolong nanti dibedakan, RPK itu belum melakukan tindakan apapun, cuma sudah muncul tanda gejala marah ya. Bayangkan aja kita lagi marah, nah itu sudah mulai mau mengarah ke RPK. Nah, kalau PK-nya itu berarti sudah terjadi kontak secara fisik, ya. Entah itu banting barang, entah itu mukul orangnya langsung, atau sudah mengatakan sesuatu yang tidak pantas, ataupun verbal abuse, kayak gitu. Ya, itu masing-masing diagnosa. Nanti kalau ketemu Waham dan yang lainnya nanti akan saya sedikit uraikan. Dan di materinya sudah ada. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Ingat, kalau ditanya diagnosa, lihat data hasilnya yang saat ini, hasil pengkajiannya apa. Oke, nomor 3. Laki-laki usia 26 tahun dibawa ke IGD Rumah Sakit Jiwa X. Keluarga pasien mengatakan sudah 3 hari pasien terdiam sendiri di kamar, tidak mau mandi, tidak mau makan, serta diam dengan tatapan mata yang kosong dan mengatakan malu bahwa dirinya tidak berguna bagi keluarganya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Melatih pasien untuk minum obat, pilih kemampuan kedua yang dapat dilakukan, mengorientasikan kembali ke realita, memasukkan kemampuan yang dimiliki ke dalam kegiatan, ataukah identifikasi kemampuan positif yang dimiliki. Kira-kira yang mana? Yuk, saya kasih waktu 2 menit, monggo. Ayo Kak, yang mana Kak? Alasannya pilih E, kenapa Kak? Ayo. Alasannya apa, Kak? Karena pasien mengalami HDR. Data mana yang menunjukkan kalau pasiennya HDR? Data apa? Oke, nah, sedikit sedikit tips ya untuk menentukan tindakan keperawatan apa. Ini sama sistemnya dengan KMB. Kita wajib tahu dulu MK-nya apa atau masalah keperawatannya apa. Kita wajib tahu MK-nya apa, kemudian ya, kemudian kita bisa menentukan tindakan keperawatan yang tepat. Nah, di sini MK-nya apa? MK-nya adalah pasiennya mengalami harga diri rendah. Kenapa? Karena pasiennya mengatakan malu bahwa dirinya ini tidak berguna bagi keluarganya, ya. Di sini MK-nya harga diri rendah, maka fokusnya adalah kita identifikasi kemampuan positif yang dimiliki ya. Note-nya ini SP-nya. SP 1, 2, 3, 4, 5. SP 1 tadi identifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien dan latih kegiatan yang dipilih. Kenapa harus kita identifikasi kemampuan yang masih dimiliki? Karena pada pasien-pasien dengan harga diri rendah, ini mereka itu kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, kita mulai bangkitkan rasa percaya dirinya itu dengan cara melakukan sesuatu yang dia bisa dulu, ya. Nanti kalau misal dia bisa, kita berikan afirmasi, wah bagus sekali. Kita berikan apa sih namanya penghargaan. Nah, penghargaannya nggak usah pakai hadiah, kita tepuk tangan, kita ucapkan sesuatu yang baik. Itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri, ya. Misal
Dia ini pasiennya itu habis kena ini amputasi misalnya, amputasi pada tangan sebelah kiri atau sebelah kanan, misal sebelah kanan. Kanan ini kan tangan kanan kan krusial sekali untuk melakukan segala sesuatu. Akhirnya kita coba untuk melatih tangan kirinya untuk makan ya, untuk ngambil minum atau untuk minum dengan tangan kiri, dia bisa ya kita berikan applause kayak gitu. Nah, itu nanti menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Nah, di sini untuk harga diri rendah itu kita fokuskan untuk melatih kegiatan-kegiatan yang dia bisa saja. Jangan terlalu muluk-muluk lah, kayak gitu ya, intinya gitu. Yang penting dia bisa, percaya dirinya perlahan mulai tumbuh, nanti bisa kita berikan kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu lebih bisa untuk bermanfaat untuk dia. Yang pertama ini kelihatannya remeh ya, kalau misal orang-orang nggak tahu itu. Oh, kok pasiennya malah diajarin gambar. Padahal dia ini bisanya cuma gambar loh. Nggak ada salahnya, kayak gitu ya. Nah, setelah kita latih untuk kemampuan yang pertama, tadi kan diidentifikasi, Bu, Ibu tuh bisanya ngapain aja kira-kira, atau Ibu sekarang mau melakukan tindakan apa? Oh, saya pengen ini dong, suster. Saya pengen coba make up, misalnya kayak gitu ya. Misal dia habis kena air panas di wajahnya, terus rusak sebelah, dia pengen make up. Oh iya, boleh suster. Boleh Bu, saya kebetulan bawa alatnya. Terus habis itu dia make up. Habis make up besok mau latihan apa lagi? Saya mau coba ini mau apa sih namanya latihan pakai hijab yang baik, yang bagus suster kayak yang di TV-TV itu. Oh iya boleh. Nanti kita berikan hijabnya. Nah kayak gitu-gitu. Intinya kita list apa dulu yang mau dilakukan, terus nanti kita latih sesuai dengan apa yang mereka minta. Terus itu sampai SP4. Nah, SP5-nya itu kita evaluasi dari SP1. Kita lihat apakah kemampuan yang dulu pernah dipelajari itu masih bisa atau enggak. Itu dievaluasi lagi. Evaluasi kalau memang sudah bisa, nanti akan kita latih seperti itu terus. Baru nanti coba kita masuk ke, boleh kita ajak ngobrol terkait yang dia rasakan saat ini seperti apa. Evaluasi perasaannya setelah kita ajarkan sesuatu, setelah melakukan tindakan-tindakan yang dia suka, bagaimana perasaan dia saat ini, apakah sudah ada keinginan untuk melanjutkan hidupnya, atau udah mulai bersemangat lagi, nanti boleh diajakin ngobrol kayak gitu. Ya, jadi pada intinya pada harga diri rendah itu fokus untuk melatih aspek positif sampai 4 kali poinnya ya, sampai poin 4 1 2 3 4. Setelah itu kita evaluasi dan latih lagi kegiatan yang dia inginkan lagi di luar yang sudah dilakukan. Itu harga diri rendah. Oke, kita lanjut nomor 4. Pasien Nyonya M, 32 tahun, dibawa ke rumah sakit jiwa oleh warga dengan alasan kliennya bicara sendiri. Warga mengatakan klien mengaku dirinya adalah Tuhan. Ketika warga mencoba untuk mengalihkan keyakinan klien, klien tetap dengan keyakinannya sebagai Tuhan. Apakah yang harus perawat lakukan pada pasien tersebut? Kira-kira yang mana? Ini pasiennya apa? Ayo, ditentukan dulu pasien apa dulu. Paham. Oke, habis kalau pasiennya waham diapain berarti? Ayo, C. Yakin? Yakin tak iku? Yakin nggak? Yakin lah ya. Oke, karena pasiennya ini adalah waham ya. Kenapa saya bisa bilang waham? Dikarenakan di sini pasiennya itu mengaku dirinya adalah Tuhan dan kita warga itu atau warga sekitar rumahnya sudah mencoba untuk mengalihkan keyakinannya, tapi klien tetap yakin dengan keyakinannya dia bahwa dia adalah Tuhan ya. Memang waham itu penjelasannya ataupun definisinya adalah meyakini sesuatu yang tidak realitas atau tidak sesuai dengan fakta dan keyakinan tersebut itu sangat 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 dipegang teguh oleh yang bersangkutan. Itu waham. Nah, di sini untuk SP-nya itu sampai 4. Yang pertama adalah latihan orientasi realita. Orientasi orang, tempat, waktu, serta lingkungan. Contohnya gimana sih, Kak? Contohnya kalau untuk SP1, misal ini ngaku Tuhan ya, kita ngobrol.
Saya ini Tuhan, suster. Kamu mau minta apa? Nanti saya kabulkan. Misal dia bilang, baik, Pak. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Tapi setahu saya, Tuhan itu tidak terlihat. Tuhan itu tidak berwujud. Nah, Bapak ini manusia. Bapak namanya, misal namanya Samsul. Bapak ini sekarang lagi di rumah sakit jiwa. Sekarang tanggal 10 Januari 2025. Dan saya adalah suster Cita yang merawat Bapak di sini. Nah, itu namanya orientasi realita. Hah, enggak, orang saya ini lagi di langit. Misalnya itu. Loh, ini di bumi, Pak. Ini coba dilihat. Diinjak, Pak. Bisa, Bapak bisa nginjak? Nah, iya, suster. Nah, iya, emang ini bumi. Nah, hal-hal seperti itu tuh menyadarkan dia atau melatih dia agar dia tuh tahu bahwa apa yang dia pikirkan itu sebetulnya bukan sesuatu yang nyata. Ya, itu namanya orientasi realita. Kita orientasikan dia itu siapa, dia sekarang di mana, waktunya atau tanggalnya berapa, serta lingkungannya ini di mana nih. Oh, rumah sakit jiwa. Berarti aku ada gangguan dong. Ya, itu fungsinya itu. Tapi teman-teman harus tahu pasien-pasien waham itu sangat-sangat susah untuk dipatahkan. Jadi SP1 untuk pasien waham, pengalaman saya dapat itu hampir berkali-kali ketemu dan itu susah sekali. Hampir sampai di satu akhir sesi nurse kalau nggak salah. Saya 2 minggu apa 3 minggu nurse itu baru putus itunya. SP1-nya baru bisa naik SP2. Sementara teman-teman saya untuk pasien yang lainnya itu bisa naik sampai SP4 di akhir sesi. Saya di Waham itu berhenti di SP1 setiap kali ketemu. Nggak bisa, giliran habis ujian dia sudah bisa naik ke SP2. Kayak gitu. Karena memang susah sekali. Karena dia sangat-sangat meyakini apa yang dia rasakan itu betul adanya. Monggo, Kak, monggo. Langsung diketik aja, Kak Hafid. Kak, izin Nah, mau tanya boleh? wow. Kan Boleh, boleh, boleh. kalau untuk menentukan masalah keperawatan kan kita melihat soal berhenti di SP berapa ya, Kak? Baru kita berarti berarti kan ke SP selanjutnya. Nah, untuk menentukan tindakan keperawatan, berarti kan misalnya kalau misalkan kita sudah tahu masalah keperawatan ya, apakah ada contoh soal maksudnya apakah contoh soalnya akan seperti ini atau ada misalnya dia sudah melakukan SP berhenti di SP berapa, terus kita lanjutkan atau memang harus eh, tindakan keperawatan selalu di SP1 Kak setelah kita tahu masalah keperawatan ya untuk tindakan keperawatannya. Oh, oke, oke. Paham, paham, paham. Makasih ya, Kakak. Jadi, hampir sama kayak yang tadi, Kak. Kayak yang ini nih. Sama kayak yang gimana tadi ya? Soalnya mana tadi ya? Nah, sama kayak soal yang ini, Kak Afif. Ini kan ditanyainnya kan tindakan apa selanjutnya. Kita kan tahu nih, di sini itu dia sering ketawa-ketawa, kemudian ada bayangan hitam. Kita tahu nih halusinasi. Kemudian kita baca, oh ternyata perawatnya itu sudah sampai di pemberian obat-obatan. Maka tindakan apa selanjutnya? Ya sesuai dengan instruksi. Kalau semisal yang ditanyakan adalah tindakan apa selanjutnya setelah diberikan obat-obatan, kita lanjut ke SP selanjutnya. Jadi nggak harus kembali ke SP1. Tapi ada beberapa soal yang bentuknya seperti ini tadi nanti ya. Hmm, hmm, bentar, Kak. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini kan belum ada tindakan yang dilakukan ya, Kak ya. Cuma kita disebutkan aja ini diagnosanya apa, kemudian yang ditanyakan apa yang harus perawat lakukan pada pasien tersebut. Berarti kan Berarti belum kalau ada SP. misalkan belum ada yang dilakukan tindakan, kita berarti Heeh, melakukan SP1 dulu berarti ya, kalau udah otomatis ya. betul. Oke, Betul, siap, betul, betul, Kak. siap, siap, Betul. siap, Jadi kalau siap. memang belum ada tindakan yang dilakukan, ya kita Mhm. mulai dari SP1. Tapi Oke, kalau siap. memang sudah ada sebelumnya, misal ini Mhm. pasien waham, dia Mhm. itu sudah sampai di minum obat Siap, atau siap. sampai di SP3, berarti kita nanti Mhm. Mhm. lanjut ke SP4-nya, kayak gitu. Oke. Oke, Mm-mm. berarti memang Itu ya, Kak ya. tahapnya seperti itu ya, Kak. Berarti kalau misalkan Mm-mm. memang untuk menyanjurkan SP selanjutnya, berarti dia di soal itu sudah misalnya pasien dengan halusinasi apa bla 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 perawat sudah melakukan ini, berarti kita langsung ke SP berikutnya berarti. Kalau misalnya Ha-ha, belum betul. ada belum ada masalah perawatannya, kita tentuin dulu. Kalau belum ada tindakannya, berarti kita otomatis SP1 yang kita kerjakan ya. Yes, betul. Oke, siap. Pasti, Kak. Oke, ya sama-sama Kakak ya. Oke, kita lanjut ke SP2. Tadi ya saya bilang waham sama dengan halusinasi. Dia ini SP2-nya itu masuknya diminum obat, kemudian SP3-nya melatih kebutuhan dasar. Nah, kenapa?
di waham itu pasiennya harus melatih pemenuhan kebutuhan dasar? Ya karena saking sibuknya dia mikirin wahamnya tadi ya, dia lupa makan, lupa minum, ya. Makanya harus dibantu untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal makan minum, berhias, BAB, BAK, itu nanti diajarkan di SP3. Kemudian SP4 melatih kemampuan positif yang dimiliki. Loh, kok sama dengan harga diri rendah, Kak? Ya, karena memang pasien-pasien waham itu berasal dari harga diri rendah. Harga diri rendah dulu, waham, baru defisit perawatan diri. Makanya di sini pasien-pasien waham itu harus dilatih kemampuan positifnya. Agar apa? Nanti HDR yang dia alami itu bisa berkurang, wahamnya juga nanti ikutan selesai juga kayak gitu. Tapi dia bukan prioritas. Prioritas yang pertama ya tadi orientasi realita. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Ini waham udah, isolasi udah, harga diri rendah udah ya. Kita lanjut. Ini di apa? Oke, kita baca dulu. Perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang rawat inap. Pasien masuk rumah sakit 1 minggu yang lalu karena ledakan kompor. Pasien mengalami luka serius pada bagian wajah dan lengan, serta badan. Saat dikaji tampak murung, kontak mata kurang. Pasien mengatakan malu dengan kondisinya. Saat ini tidak mau dikunjungi teman-temannya. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Kira-kira yang mana, Kak, yang tepat ya, Kak? Apakah krisis kecemasan ringan, kecemasan sedang, harga diri rendah kronis, ataukah harga diri rendah situasional? Kira-kira yang mana, Kak? Alhamdulillah ya. Yuk, yang mana yuk? Alasannya apa, Billy itu? Alasannya apa ya, Billy itu? Kak, harga diri rendah situasional. Iya, alasannya apa, Kakak? Karena kan dia habis kena ledakan kompor, Mm-mm, terus mengalami luka serius pada bagian wajahnya dan lengan. Jadi dia mm-mm. malu karena situasi yang seperti itu. Jadi dia merasa eh, harga diri rendah karena keadaannya yang habis kena luka bakar ledakan kompor itu. Begitu, Kak. Oke, siap, Kak. Kita bahas ya. Jadi pada kasus di sini jawabannya adalah betul harga diri rendah situasional. Kenapa? Karena tadi ya pasiennya di sini sudah menunjukkan data mengalami HDR dengan tampak murung, kontak mata kurang, mengatakan malu dengan kondisinya. Nah, apa sih yang membedakan antara harga diri rendah situasional dengan kronis? Yaitu dari waktunya. Kalau harga diri rendah situasional itu terjadi kurang dari 6 bulan, kalau harga diri rendah kronis itu terjadi lebih dari 6 bulan. Nah, pertanyaannya ini udah berapa lama? Baru 1 minggu. Berarti masuknya di harga diri rendah situasional. Seperti itu ya ini. Pasien masuk rumah sakit baru 1 minggu yang lalu akibat ledakan kompor. Maka jawaban yang paling tepat dengan kondisi seperti ini adalah harga diri rendah situasional. Nah, nih, di sini ya, kalau pasien harga diri rendah, otomatis data yang dimunculkan adalah kontak matanya kurang, bukan tidak ada kontak mata. Oke, kita lanjut ya, Kak. Saya agak ke pressure, ada suara ini gluduk-gluduk ini. Maaf ya. Oke, kalau harga diri rendah kronis itu terjadi lebih dari 6 bulan, Kak. Contohnya seperti ini nih. Ini kan dia masuk ke rumah sakit, ya, baru 1 minggu yang lalu kena ledakan kompor langsung dibawa berobat sama keluarganya. Kadang ada orang-orang rumah yang mengatakan, halah, biasalah kondisi dia kayak murung, kontak matanya kurang, mungkin dia malu, akhirnya diabaikan nih. Nggak langsung ditolong, nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Diabaikan berbulan-bulan, 6 bulan, nggak nggak cuma muncul harga diri rendah kronis aja, tapi nanti juga disertai bisa muncul waham, bisa muncul isolasi, bisa muncul halusinasi. Jadi intinya itu harga diri rendah yang tidak tertangani secara langsung. Artinya dia akan fasenya menjadi memanjang, itu namanya kronis dan biasanya lebih dari 6 bulan. Nah tadi cara membedakan antara situasional dengan kronis adalah teman-teman lihat nih,
kejadiannya ini udah berapa lama. Kalau masih di bawah 6 bulan, berarti masuknya situasional. Kalau sudah kronis, itu berarti kejadiannya sudah lampau atau sudah lama, lebih dari 6 bulan lamanya. Kayak gitu, ya. Bedanya cuma di situ tok, Kak, untuk situasional sama kronis. Kita lanjut ya, Kak. Kita kejar-kejaran waktu nih, takutnya nanti petirnya makin jadi. Soal nomor 6. Seorang perempuan usia 19 tahun, pendidikan lulus SMA, ibunya meninggal dunia 1 tahun yang lalu karena jantung. Ayahnya otoriter, sering marah-marah saat kelas 3 SD tidak naik kelas dan merasa malu dengan temannya. Ingin melanjutkan ke PTN tapi tidak naik kelas. Dari hasil observasi, penampilan dirinya kotor, tidak rapi, murung, tatapan matanya kosong, malas berinteraksi dengan orang lain, afeknya tumpul, tidak bersemangat, tidak ada motivasi, dan menurut keluarga, pasien baru putus dengan pacarnya 2 minggu yang lalu. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi faktor presipitasi perilaku pasien tersebut? Apakah putus dengan pacar, orang tua meninggal, orang tua selalu marah-marah, pernah tidak naik kelas, ataukah gagal masuk perguruan tinggi? Kira-kira yang mana, Kak, jawabannya? Ayo, jawabannya yang mana, yuk? Nah, yang ditanyakan ini adalah faktor presipitasi. Apa sih faktor presipitasi itu? Faktor presipitasi adalah faktor yang muncul kurang dari berapa bulan? Kurang dari, betul ya. Faktor presipitasi itu adalah faktor yang terjadi dalam waktu dekat alias kurang dari 6 bulan. Sementara kalau yang ditanyakan predisposisi itu berarti faktor yang terjadi lebih dari 6 bulan. Nah, di sini kita analisa teman-teman kasusnya. Pasien ini adalah baru putus sama pacarnya 2 minggu yang lalu. Berarti penyebab dia kambuh sampai dia dibawa ke rumah sakit itu bukan karena penyebab yang lainnya, tapi karena dia diputuskan pacarnya 2 minggu yang lalu. Itu namanya faktor presipitasi. Nah, kalau yang ditanyakan adalah faktor predisposisi, kira-kira yang mana? Banyak. Apa aja? Dia tadi ibunya meninggal 1 tahun yang lalu, itu bisa. Ayahnya otoriter, sering marah-marah juga bisa. Nggak naik kelas juga bisa. Nggak bisa lanjut ke PTN juga bisa. Nah, itu salah satu, bukan salah satu, itu contoh yang predisposisi. Karena terjadinya lebih dari 6 bulan sebelum kekambuhan atau sebelum kejadian dia mengalami gangguan jiwa. Itu predisposisi. Kalau presipitasi itu yang anget-angetnya ya, penyebab yang terbaru itu presipitasi dengan catatan durasinya harus kurang dari 6 bulan ya. Oke. Gitu ya. Nih. Nah, kayak gini nih kakak-kakak. Ini yang note kayak gini yang dimasukkan ke buku binder kecil itu tadi ya. Biar nanti lebih mudah untuk dihafalkan. Kalau kita sudah paham teorinya, gimana caranya nanti teman-teman menganalisa soalnya gitu aja ya. Nah, kalau semisal tips dari aku ya, kalau semisal teman-teman itu punya kemampuan untuk scanning, untuk baca soal dengan cepat, monggo dibaca soalnya dulu boleh. Tapi maksudnya dibaca ceritanya atau figmate-nya ya. Boleh, tapi kalau semisal teman-teman mengalami kelemahan dalam membaca cepat, teman-teman langsung baca pertanyaannya kalau ketemu soal. Apakah yang menjadi faktor presipitasi? Oh, faktor presipitasi. Berarti kita langsung scanning nih, mana yang waktunya kurang dari 6 bulan. Kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman lebih prefer untuk baca ceritanya dari awal, boleh. Tapi saran saya harus berlatih dengan terus-menerus dengan catatan apa? Teman-teman kalau bacanya cepet, nanti teman-teman nggak keteteran waktunya. Tapi kalau misal teman-teman nggak bisa scanning atau baca cepat, maka tidak saya sarankan untuk membaca ceritanya dulu, tapi baca dulu pertanyaannya, baru nanti dibaca ceritanya. Kayak gitu ya, biar nggak ngabisin waktu. Nah, ini tolong nanti di note ditulis. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7.
Seorang pasien laki-laki berusia 30 tahun dirawat di RSJ. Dari hasil pengkajian, pasiennya selalu mengeluh pada anggota badannya ada sakit yang parah, yaitu pada kaki dan tangan kiri ada luka yang nggak sembuh-sembuh. Pasiennya merasa terganggu. Sedangkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan apa-apa dan pasien dinyatakan sehat. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Kira-kira apa, Kak? Kira-kira apa masalahnya? Waham nihilistik, waham somatik, waham siar pikir, waham paranoid, ataukah waham kebesaran? Kira-kira yang mana? Yuk, yuk jawaban yang mana yuk? Petirnya makin menjadi-jadi. Yuk, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi, pada masalah keperawatan yang ada pada kasus di atas, yang lebih tepat adalah waham somatik ya. Betul. Kenapa? Karena waham somatik itu adalah adanya sebuah keyakinan bahwa dirinya itu merasa memiliki sakit yang parah, padahal saat dicek itu nggak kenapa-kenapa. Itu waham somatik, ya. Nah, kemudian kalau waham nihilistik, ada yang tahu? Waham nihilistik itu apa? Waham nihilistik itu adalah mereka itu merasa dia itu sudah meninggal. Terus yang hidup di dunia itu apa? Yang hidup di dunia itu rohnya atau kodamnya kalau bahasa sekarang. Itu waham nihilistik. Kemudian waham siar pikir. Waham siar pikir itu meyakini bahwa apa yang di pikiran dia itu bisa dibaca oleh orang lain. Bisa diketahui oleh orang lain. Itu waham siar pikir. Kemudian waham paranoid. Waham paranoid itu hampir mirip dengan nama lainnya waham curiga, ya, waham curiga. Jadi dia itu ketakutan yang berlebih akan disakiti oleh seseorang, ya, itu waham paranoid. Kemudian ada waham kebesaran. Waham kebesaran itu apa? Waham kebesaran itu adalah dia meyakini bahwa dia ini memiliki sesuatu ataupun kekuatan yang ada di dalam dirinya yang berbeda dari orang lain. Contohnya apa? Contohnya ya, misal, oh saya itu bisa terbang, padahal nggak bisa. Saya itu bisa melipat bumi, padahal nggak bisa. Ya, itu namanya waham kebesaran. Lalu apa bedanya dengan waham agama? Kalau waham agama itu dia lebih cenderung ke meyakini bahwa dia itu memiliki kemampuan tertentu di bidang keagamaan. Ya, misal dia ngaku nabi, ngaku malaikat, dan yang lainnya. Itu waham, waham agama. Kita lanjut ya, Kak. Maaf ya, kalau takut. Kita lanjut ya, ini nih. Waham dan lainnya. Tadi waham kebesaran itu memiliki kekuatan khusus atau power ataupun kekuatan yang lebih daripada orang yang lain. Waham curiga itu yang merasa dia mencurigai kalau ada yang mau mencelakainya. Waham agama itu berhubungan dengan keagamaan, entah ngaku nabi, ngaku ngaku malaikat dan yang lainnya atau Tuhan. Kemudian waham somatik itu dia merasa sakit padahal dia itu sehat. Kemudian waham nihilistik tadi dia merasa meninggal. Kemudian yang terakhir itu, oh yang terakhir. Kemudian ada yang waham sisi pikir. Kalau waham sisi pikir itu keyakinan klien bahwa ada pikiran orang lain yang disisipkan ke dalam pikirannya. Jadi kayak ngerasa ini tuh bukan pikiran asliku, tapi ini tuh kayaknya ditambahin sama dia nih. Nah itu sisi pikir. Kalau si R, dia meyakini bahwa apa yang dia pikirkan itu kayak orang lain tahu gitu loh. Itu si R pikir. Kalau yang kontrol pikir, itu dia merasa bahwa pikirannya itu dikontrol oleh orang lain atau oleh kekuatan yang ada di luar dirinya. Itu kontrol pikir. Oke. Soal nomor 8.
Seorang laki-laki 43 tahun dibawa ke RSJ karena mengamuk dan memukul semua orang di rumahnya. Dia juga berusaha minum obat 1 botol. Keluarga mengatakan pasien jarang bicara dan lebih banyak menyendiri. Hasil pengkajian tampak tegang, pandangan tajam, kata-kata kasar, pakaiannya kotor, dan rambut acak-acakan. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pasien tersebut? Kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya apa, Rek? Alhamdulillah yang ikut banyak. Yuk, D. Jawabannya adalah D, betul ya. Di sini itu dia masuk ke mana? Dia ini masuknya RPK ataupun PK ya, tapi di sini kata-kata kasarnya ini bisa mengarah ke PK juga. Nah, apa intervensinya? Nah, ini SP-nya untuk PK atau RPK itu sama. Sesi 1 atau SP1 itu kita mengenal perilaku kekerasan yang dia alami. Oh ya, kok yang dia alami, yang dia lakukan. Kemudian mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Nah, teman-teman bisa ditambahkan ini di sini ya. Dengan cara fisik ini ada 2 untuk RPK. Apa? Yang pertama itu tarik nafas dalam, yang kedua dengan pukul bantal. Itu SP1 ya. Jadi dulu kalau pas waktu kita kuliah, TND sama pukul bantal itu beda SP. Tapi kalau yang saat ini yang sudah digunakan yang terbaru, SP1 untuk RPK itu sudah dua-duanya masuk jadi satu, yaitu dari pukul bantal dan tarik nafas dalam itu jadi satu di sesi 1. Sesi 2-nya baru minum obat, sesi 3-nya itu dengan kegiatan asertif. Contohnya gimana? Mengungkapkan rasa marahnya dengan perkataan yang baik dan benar. Contoh ya, saya tidak suka dengan perilaku kamu, saya nggak suka dengan ucapan kamu. Itu kegiatan asertif. Dan yang terakhir ada sesi 4, di mana mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah, ya, istighfar ataupun yang lainnya. Itu sesi 4. Kita lanjut ya. Nomor 9, seorang perempuan 25 tahun dibawa ke RSC oleh keluarga karena mencoba minum racun. Hasil pengkajian, pasien baru bercerai dengan suaminya. Pasien memiliki mana nih? Kepribadian yang tertutup. Keluarga mengatakan selama ini diasuh oleh nenek karena kedua orang tua sudah meninggal serta nenek tidak tahu masalah yang dihadapi oleh pasien. Apakah faktor presipitasinya? Kira-kira yang mana? Apa jawabannya yuk? Ini di sini sudah mulai hujan, semoga tidak mati lampu ya, Kak ya. Semoga aman. Ayo, kira-kira jawabannya mana, Kak? Oh, ada Kak Vina. Halo, Kak Vina. Yuk, jawabannya yang mana? Presipitasi tadi kurang dari 6 6 bulan. Berarti apa nih? Pasien baru bercerai dengan suaminya alias kehilangan pasangan ya. Nah, pada kasus seperti ini kan tidak dimunculkan ya. Angkanya tidak dimunculkan, tapi teman-teman bisa baca bahwa di sini yang paling terbaru adalah dia ini baru bercerai dengan suami. Maka itu yang masuk faktor presipitasi. Kalau yang ditanya faktor predisposisinya apa? Faktor predisposisinya bisa jadi karena orang tuanya meninggal dan diasuh oleh neneknya. Kemudian dia ini kepribadiannya tertutup, itu juga bisa masuk ke faktor predisposisi. Gitu ya. Intinya presipitasi kurang dari 6 bulan, predisposisi lebih dari 6 bulan. Oke, kita lanjut nomor 10. Seorang laki-laki 24 tahun dirawat di RSC karena ngamuk dan mengganggu tetangga rumahnya. Hasil pengkajian pasien tampak gelisah, bicara kacau, sering mengaku sebagai TNI.
Pasien berpakaian TNI setiap hari, keluarga mengatakan gejala muncul setelah gagal mengikuti seleksi menjadi TNI. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah ajarkan orientasi realita, ajarkan teknik relaksasi, lakukan tindakan restraint, ajarkan kemampuan positif, ataukah ajarkan cara berpakaian yang sesuai? Kira-kira yang mana teman-teman? Monggo. Ya Allah, sampai paringi terang Gusti, masih belajar, nanti jam 10 aja hujannya. Jam 10 biar tidurnya nyenyak. Ya, karena dia gagal. Gagal, harga diri rendah, akhirnya dia ngaku, oh saya ini TNI. Karena dia ini gagal, akhirnya dia saking pengennya jadi TNI, ya muncul waham itu tadi. Ya, sama kayak tadi, waham SP1-nya latihan orientasi realita, kemudian mengajarkan cara minum obat secara teratur, terus selanjutnya itu melatih pemenuhan kebutuhan dasar, dan yang terakhir itu melatih kemampuan positif yang dimiliki. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Seorang ibu menangis karena anaknya meninggal dunia. Ibu mengatakan anaknya meninggal karena kelalaian dia. Ibu mengatakan, andai saja saya tidak ketiduran, pasti anak saya tidak akan keluar rumah sendirian dan tertabrak sepeda. Berada pada fase berduka apakah pasien tersebut? Apakah denial, marah, bargaining, depresi, ataukah acceptance? Kira-kira yang mana yuk? Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, yang mana jawabannya yuk? Betul, jawabannya adalah bergaining. Betul. Nah, ini coba saya jelaskan kakak ya. Ini namanya fase berduka kakak. Mulai dari denial, marah-marah, bargaining, depresi, dan acceptance. Denial itu apa? Dia itu menolak atau mengingkari apa yang sudah terjadi. Enggak kok, anak saya masih hidup. Itu denial. Ya. Kalau marah-marah, itu dia pastinya ya marah ya. Ada ekspresi marah, bicara kasar, menyalahkan orang lain. Itu di fase marah. Kemudian masuklah ke fase bargaining alias tawar-menawar. Berarti awalnya itu sudah kayak gini, ibaratnya itu kalau kurva, denial sama marah itu kurvanya lagi di tingkat paling atas ya. Kemudian kalau bargaining itu dia sudah mulai turun kurvanya. Dia sudah mulai pengandaian, tawar-menawar. Andai saja ya saya nggak ketiduran. Atau andai saja tadi anak saya itu saya kunci di kamar bareng saya. Nah itu namanya bargaining. Kemudian setelah selesai di fase bargaining, akan masuk ke fase depresi. Nah, fase depresi ini adalah fase sedih yang paling dalam. Ya, jangan bilang kalau dari denial itu nggak sedih, sedih teman-teman. Tapi cara mengungkapkannya itu berbeda. Kalau denial itu mengingkari, menolak, lebih cenderung ke arah marah-marah. Tapi kalau depresi itu saking sedihnya dia itu sudah tidak mampu untuk marah-marah lagi. Yang bisa dia lakukan hanya menarik diri, putus asa, nggak mau interaksi sama orang-orang lain itu depresi. Sampai biasanya pasien-pasien itu sampai berpengaruh ke pola makan dan pola tidur itu depresi, nggak mau makan, nggak bisa tidur, ataupun misal nafsu makannya berkurang itu masuk di fase depresi. Nah, kalau semisal fase depresi ini tidak tertangani dengan baik, pasien itu akan lari kemana? Banyak hal, bisa ke halusinasi, harga diri, isolasi sosial, seperti itu. Makanya di sini pasien-pasien berduka itu, apalagi kalau berdukanya disfungsional, itu harus mendapatkan pendampingan oleh tenaga kesehatan. Karena nanti dia bisa larinya malah ke gangguan kejiwaannya, kayak gitu. Nah, setelah melewati tahap
depresi, dia akan masuklah ke tahap acceptance. Tahap acceptance itu adalah tahap ketika dia sudah mulai menerima kenyataan yang ada. Contohnya gimana? Pasiennya sudah mulai menyadari, oh iya, halo Kak, 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 dengar suara saya nggak Kak? Dengar kan, Mas? Mati listrik. Listriknya lemah sekali Kak ya. Lemah wes, nggak karu-karuan pokoknya. Hujan dikit, tadi nyampe mana lagi ya? Untungnya masih ada paketan. Kita lanjut ya. Nah, di sini nyampe nya di asetan yang ada. Nah, teman-teman, ada SP-nya sendiri. Nanti teman-teman kalau misal waktunya nggak cukup, teman-teman boleh baca di materi yang sudah saya share di Google Drive. Nanti ada cara penanganannya sendiri-sendiri. Mulai dari aset denial seperti apa, marah seperti apa, bargaining kayak gimana, dan selanjutnya ya Kak ya. Ini cuacanya tidak mendukung nih. Soal nomor 12. Seorang mahasiswa dibawa ke poli kejiwaan karena tidak bisa diajak komunikasi dan susah diarahkan. Keluarga mengatakan namun pasien nampak bingung dan gugup. Kondisi pasien di atas ada di kategori apa? Apakah ansietas ringan, sedang, berat, panik, ataukah depresi? Kira-kira yang mana? Masih ada nggak ini? Iya, Telkomsel. Komsel kuat, guys. Kak, dengar suaraku nggak, Kak? Dengar, Sinyal Kak. nggak sih? Oh, oke, siap. Kita lihat ya. Ini ansietas itu dibagi menjadi 4. Ringan, sedang, berat, sama lah haula wala quwata illa billah. Oh, Gus. Anu, tas ringan itu tingkat waspada dan lapang persepsi yang meningkat. Nah, ini biasanya teman-teman akan mengalami ketika besok mau ujian atau 2 hari sebelum ujian itu ansietas ringan. Ini bagus ya. Malah ketika ansietas ringan, orang-orang itu akan lebih semangat untuk beberapa orang yang eh, jika tidak termanage dengan baik, akan lanjut ke ansietas sedang. Kalau ansietas sedang itu sudah mulai hanya fokus dengan apa yang akan dilakukan, tapi masih bisa diarahkan. Besok ujian. Dia ini ansietasnya sudah mulai ansietas yang sedang. Hanya fokus di ujian saja. Tapi pas waktu disuruh makan, disuruh tidur, atau mau diajak ibadah, itu masih bisa. Itu ansietas sedang. Kalau yang berat, itu susah diarahkan. Ya, karena lapang persepsinya itu hanya sekelumit besok ujian. Nggak bisa mikir yang lain. Itu ansietas berat. Contohnya, entah ini teman-teman pernah mengalami atau tidak. Kalau misal besok mau ujian, atau mau kredensial misal di rumah sakit, terus nggak bisa makan pokoknya. Sehari itu nggak bisa makan. Mau tidur juga nggak bisa. Itu namanya sudah ansietas berat. Sudah mempengaruhi ke makan tidur itu udah ansietas berat. Nah, kalau sudah sampai ke timbul gejala-gejala klinis, contoh ya, nyeri dada, nyeri dada. Kemudian sudah sampai muntah-muntah.
dan dia itu kehilangan atas kendali tubuhnya. Contohnya sampai sinkop atau pingsan, itu berarti sudah masuknya di panik, ya. Nah, kalau nggak bisa diarahkan sama sekali, alias dia itu sudah terputus koneksinya dengan dunia yang di luar, ya, karena saking takutnya, dan dia juga kehilangan kendali atas tubuhnya. Nah, pada saat ini, pasien yang ada di soal ini masuknya ansietas berat, ya. Kenapa? Karena ini nih. Keluarga mengatakan pasien akan melakukan ujian OSCE besok hari. Perawat mencoba mengajak interaksi pasien, namun pasien tampak bingung dan gugup. Jadi dia itu sudah tidak itu bisa susah untuk diarahkan. Dikarenakan dia hanya fokus besok OSCE, besok OSCE, besok OSCE. Kayak gitu. Itu ansietas berat. Susah untuk diarahkan. Kalau tidak bisa diarahkan, masuknya panik. Kalau masih bisa diarahkan, masuknya sedang. Jadi konteks kata-katanya harus dipahami. Masih bisa diarahkan, itu ansietas sedang. Susah diarahkan, itu ansietas berat. Kalau panik, tidak bisa diarahkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 13, Kak. Seorang wanita datang ke poli kejiwaan dengan keluhan merasa asing dengan dirinya sendiri. Dia juga merasa tidak mengenali orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Apakah gangguan isi pikir yang terjadi pada wanita tersebut? Kira-kira apa? Obsesi, fobia, depersonalisasi, ide yang terkait, ataukah pikiran magic? Kira-kira yang mana? Ya Allah. Yuk, jawabannya yang mana? Adalah C. Ya, C itu depersonalisasi. Nah, ini note-nya teman-teman ya. Ini namanya gangguan itu adalah kepikiran terus ya. Dia pengen itu, ya harus itu. Itu namanya obsesi. Kalau fobia itu ketakutan patologis terhadap objek tertentu. Contohnya saya nih, fobia petir ya. Itu namanya sudah fobia. Karena ketakutannya sudah bukan ketakutan yang fisiologis lagi. Kemudian ada depersonalisasi. Itu pada dirinya sendiri, pada lingkungannya, itu depersonalisasi. Kemudian ide yang terkait, itu dia merasa bahwa apa yang terjadi pada lingkungannya itu terkait dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu ada pikiran magic, di mana klien itu meyakini bahwa dia itu mampu melakukan hal-hal yang mustahil atau sihir. Kayak gitu. Ya, ini juga ada di materi teman-teman, nanti boleh di-review ya. Kita lanjut nomor 14. Temannya gara-gara laptop yang ia pinjamkan dirusak oleh temannya. Anak M sangat marah, namun anak M masih bisa mengkontrol amarahnya dengan mengatakan kekesalannya pada temannya dengan nada bicara yang halus. Sedang berada pada rentang respon marah, apakah anak M tersebut? Frustasi, asertif, pasif, agresif, ataukah amuk? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah betul sekali, yaitu dengan asertif. Nah, ini rentang respon marah ya. Yang pertama itu ada asertif. Asertif itu apakah? Asertif adalah mengungkapkan marah. Contohnya, saya nggak suka nih sama apa yang kamu lakukan tadi, atau saya nggak suka laptop saya kamu rusakkan, itu asertif. Kalau frustasi, ya, kalau frustasi itu dia, ya, dia ini mau marah nggak bisa, mau marah tapi nggak bisa. Itu frustasi. Kalau yang pasif, ya, kalau yang pasif itu males gitu loh, males buat ngungkapinnya. Ya udah, diem aja, itu pasif. Kan ada ya orang yang kalau marah malah diem, itu pasif berarti. Kemudian kalau agresif, itu dia
mulai melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Contohnya, misal dia mulai matanya melotot, tangannya genggam, tangannya mengepal. Kemudian dia ini sudah mulai kayak apa sih namanya, mengatakan hal-hal yang kalau sudah amuk itu dia sudah gaduh gelisah, alias sudah ada baku hantam, gampangannya gitu ya. Sudah ada baku hantam atau sudah ada kontak fisik antara si pasien dengan orang yang bersangkutan. Itu namanya amuk. Jadi mulai dari asertif, kemudian frustasi, mau marah nggak bisa. Kalau yang pasif itu dia marahnya itu diem, kemudian agresif itu sudah mulai tindakan-tindakan yang tindakan yang untuk yang sudah mulai ada ya tadi ya ada perubahan pada pola perilakunya, entah dia matanya melotot, tangannya mengepal, kemudian dia berkata sesuatu yang harusnya tidak dikatakan, itu agresif. Kalau yang amuk atau kekerasan itu sudah ada kontak fisik yang terjadi, ya sudah ada baku hantam antara pasien dengan yang bermasalah. Kemudian kita melakukan pengkajian pada pasien, pasien selalu mengulang-ulang pembicaraan yang ia ucapkan. Perawat berusaha untuk memfokuskan, namun pasien tetap saja mengulang pembicaraannya kembali. Gangguan proses pikir apakah yang sedang pasien alami? Sirkumtansial, tangensial, kehilangan asosiasi, flight of idea, ataukah perseverasi? Kira-kira yang mana? Yuk, apa yuk? Jawabannya adalah perseverasi ya, atau pembicaraan yang diulang-ulang berkali-kali. Yang pertama sirkumtansial. Sirkumtansial itu berbelit-belit tapi nyampe. Ngapalinnya gitu. Berbelit-belit tapi sampai. Kemudian tangensial itu pembicaraannya berbelit-belit tapi kebalikannya, yaitu tidak sampai. Kemudian kehilangan asosiasi itu pembicaraan tidak. Jadi intinya itu yang dia ucapkan dari kalimat satu ke kalimat yang lain itu nggak nyambung, ya. Kalau flight of idea itu loncat-loncat, beda ya. Kalau kehilangan asosiasi itu ngomongnya runut, tapi nggak nyambung. Kalau flight of idea, awalnya ngomongin beli beli sepatu, tiba-tiba dia beli sapi, kan nggak ada hubungannya, ya. Itu. Kemudian enggak, baru satu Kak yang kemarin toh. Kan baru pertama kali kemarin hari Rabu. Malam ini tak upload ya. Soalnya tabrakan sama punyanya anak Ukom kalau di upload bareng-bareng tuh nanti. Oke. Kemudian ada mana tadinya memang? Blocking. Blocking itu pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal ya. Gangguan eksternal ya, kayak lagi ngobrol terus tiba-tiba dia berhenti sejenak 10 detik, 15 detik, terus dia ngomong lagi. Itu blocking. Dan yang terakhir itu ada perseverasi, di mana ngomongnya berulang-ulang. Contohnya, misal dia meminta sesuatu, minta es krim ya. Ma, minta es krim. Terus itu, ya, nanti. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Nah, itu namanya perseverasi. Jadi, ulang terus sampai capek. Proses pikir kok, pola pikir. Kalau yang ini tadi kan CR pikir. Mana nih yang CR pikir? Yang ini ya. Oh, isi pikir. Ini isi pikir, gangguan isi pikir, terus ini gangguan proses pikir ya. Isinya gangguan proses pikir itu ada 6 poin ini tadi. Sirkumtansial, tangensial, kehilangan asosiasi, flight of idea, blocking, dan perseverasi. Kita lanjut nomor 16. Seorang perawat sedang berinteraksi mengendalikan marah dengan tarik nafas dalam dan pukul bantal.
Tahap komunikasi terapeutik apakah yang ada pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Apakah prainteraksi, perkenalan, orientasi, kerja, atau terminasi? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah tahap-tahap kerja ya. Di sini tahap-tahap komunikasi keperawatan atau komunikasi terapeutik itu ada mulai tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi itu apa sih Kak? Tahap yang kita mulai sebelum kita ketemu sama pasien. Ya, kita explore perasaan kita. Kita sudah siap berdinas belum? Kemudian hari ini kita dapat pasien apa ya? Oh, pasiennya waham sama mungkin RPK gitu ya. Oke, berarti kalau pasien waham aku harus ngapain nih? Sampai di SP berapa? Pasien yang RPK tadi sampai di SP berapa? Pasiennya masih gaduh gelisah atau enggak? Nah, itu di prainteraksi. Persiapan kita sebelum ketemu pasien. Setelah itu, kalau sudah siap, ya kita langsung show up kita ke pasiennya. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, saya Suster Cita. Bapak, dengan Bapak ini? Iya, Suster. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini? Atau bagaimana perasaan Bapak hari ini? Oh, baik, Suster. Bagaimana tidurnya semalam? Ya. Pak, hari ini saya yang akan merawat Bapak mulai dari jam segini sampai jam segini ya. Nanti sama saya ya, Pak ya, Suster Cita. Oh iya. Nah, baru nanti masuk ke tahap orientasi. Pak, bukan minggu lalu. Kemarin kan sama Suster Bagas misal, sama Suster Bagas kemarin diajarin apa? Oh, saya diajarin cara ini, Suster. Cara untuk melatih marah dengan pukul bantal sama tarik nafas dalam. Coba sih, Bapak masih bisa enggak? Masih ingat enggak? Nah, itu sambil kita evaluasi tipis-tipis yang sudah diajarkan oleh teman kita, masih ingat enggak dia? Oh, bagus, Pak. Bapak masih bisa. Nah, hari ini karena Bapak sudah lulus tuh, lulus untuk latih tarik nafas dalam sama pukul bantal, sekarang kita latihan yang kedua, yaitu minum obat. Bapak mau enggak? Bapak bersedia enggak? Oh iya, suster, enggak apa-apa. Baik, Pak. Nah, tujuannya apa, Pak? Ini. Pak, ini obatnya itu tujuannya saya jelaskan biar Bapak tahu kalau obat ini manfaatnya seperti apa. Nah, ini obatnya nih, Pak. Tunjukkan. Kalau di rumah sakit nggak seperti itu ya. Langsung, Pak, minum obat. Gitu aja. Tapi seharusnya dijelaskan. Pasien perlu tahu meskipun dia nggak nyambung. Ya, Pak, ini obatnya tujuannya adalah tadi untuk mengkontrol Bapak biar tidak marah-marah. Sehari diminum berapa kali. Ya, setelah makan Pak, nanti kalau susternya lupa nggak ngasih obat, ingetin ya Pak ya. Minumnya sehari 3 kali. Setelah makan bareng teman-teman, minta obatnya langsung ke susternya. Oh iya suster, sekarang minumnya sama suster Cita dulu ya. Iya, nah ini obatnya Pak, coba diminum. Nah, sudah selesai. Pak, tadi obatnya buat apa? Evaluasi lagi. Oh iya, biar saya nggak marah-marah. Wah, mantap. Ya sudah, kalau Bapak sudah paham obatnya, besok ketemu lagi. Kalau misal nggak ketemu sama suster Cita, nanti ketemu sama suster yang lainnya ya, akan diajarkan teknik yang lain biar Bapak nggak marah-marah lagi. Kalau semisal, ternyata nanti kalau mau ketemu saya lagi sore, Pak. Saya masuk sore. Oh ya, sus, berarti jam berapa nih ketemu sama suster? Oh, jam 3 aja ya kita ketemu. Nanti saya ajarkan cara selanjutnya. Oh iya, siap. Nah, itu namanya determinasi. Ya, kalau sudah RTL rencana tindak lanjutnya apa, kemudian kontrak waktunya sudah kita akhiri ketemu dengan pasiennya. Jadi prainteraksi sebelum ketemu pasien, perkenalan itu ya seperti biasa ya, kita ketemu orang harus kenalan dulu, meskipun kita kenalan sampai capek berkali-kali, wajib kenalan lagi. Kemudian orientasi itu identifikasi masalahnya. Kemudian tahap kerja itu kita lanjutkan. Kalau memang sebelumnya sudah ada intervensi ya kita lanjutkan apa intervensinya. Kita evaluasi dulu kalau memang dia belum lulus. Nah, contohnya gini. Tadi Suster Bagas atau Nas Bagas itu mengajarkan tarik nafas dalam dengan pukul bantal. Ternyata pada saat ketemu kita itu nggak bisa pasiennya. Nah, pertanyaannya, lanjut nggak ke SP2? Yonda, balik lagi SP1. Itu di jiwa kayak gitu. Jadi meskipun sudah diajarkan, kalau pas waktu kita evaluasi atau ketemu kita perawat yang lainnya, dia nggak bisa, ya balik SP1 lagi. Kayak gitu. Pokoknya sampai selulusnya untuk yang jiwa. Ya.
Kemudian di tahap terminasi itu ada evaluasi yang sudah kita lakukan, rencana tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Seorang pemuda berniat mendekati seorang gadis cantik yang menarik hatinya. Tetapi karena takut cintanya ditolak, maka si pemuda ini kemudian mengurungkan niatnya dan ketika ditanya oleh temannya, kenapa sih kamu nggak jadi sama dia? Dia bilang, enggak ah, aku nggak suka sih sama dia. Mekanisme pertahanan diri apakah yang digunakan pada kasus tersebut? Apakah rasionalisasi, supresi, represi, regresi, ataukah displacement? Kira-kira yang mana, teman-teman? Yuk, yang mana? Ayo pilih yang mana? Alasannya apa pilih yang A? Ayo, jawabannya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi itu gampangnya adalah dia ini mencari alasan untuk membenarkan tindakan yang dia lakukan. Itu rasionalisasi. Kemudian ada supresi ya. Supresi itu karena ada sesuatu yang menurut dia itu kurang nyaman untuk dipikir. Misal dia dulu pernah mengalami kekerasan dari orang tuanya. Akhirnya dia mengesampingkan kekerasan yang pernah dia alami tersebut. Biar dia ini bisa hidup dengan tenang. Itu supresi. Kemudian, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian represi ya, merupakan bentuk pertahanan ego dengan menyingkirkan pikiran-pikiran atau ingatan yang tidak diinginkan. Ia akan sengaja, oh ya saya salah nih. Represi ya, yang tadi yang saya jelaskan itu represi. Represi itu dia lebih ke melupakan sesuatu yang tidak nyaman, itu represi. Kalau supresi itu dia bisa kayak gini contohnya Kak. Kalau semisal nih, teman-teman ini besok mau ada deadline ngerjain, semisal ngerjain laporan mutu gitu ya. Kemudian teman-teman ada satu sinetron yang teman-teman suka. Teman-teman gini, aduh, ada sinetron itu lagi, sementara laporan mutunya besok harus dikelarin, gimana ya? Ya udahlah, nanti aja nonton sinetronnya, aku lihat putaran ulangnya aja di YouTube, aku tak ngerjain laporan mutu dulu. Itu namanya supresi. Jadi intinya itu mengesampingkan hal-hal yang tidak penting dulu untuk mengerjakan hal-hal yang penting, baru nanti kalau udah kelar, baru teman-teman itu melakukan keinginan yang tertunda tadi. Itu namanya supresi. Ya. Kemudian kalau represi tadi, mengesampingkan kenangan yang tidak menyenangkan, itu supresi. Oh, represi. Kalau regresi, itu mekanisme pembelaan ego kembali ke tingkat perkembangan yang terdahulu. Maksudnya gimana? Contohnya, pada saat kita menangis, apakah orang dewasa itu boleh menangis? Boleh. Tapi ada beberapa orang yang saat menangis itu seperti anak kecil. Nah, itu namanya regresi. Jadi dia nangisnya itu kayak anak kecil, kembali ke masa yang lampau. Kemudian contoh lagi, misal anak umur 12, harusnya itu sudah tidak ngompol, tapi dia masih ngompol, itu namanya juga regresi. Gitu. Kemudian ada displacement. Nah, displacement itu apa, Kak? Displacement itu melampiaskan emosi pada objek tertentu yang tidak berbahaya. Nah, ini kalau di sini kan ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau semisal di tempat kerja ada sesuatu yang menyebalkan, pulang-pulang ke rumah yang kena marah istri ataupun suaminya atau enggak lo enggak gitu ya anaknya. Itu namanya displacement ya. Mau enggak mau kita pernah melakukan ini semua ya. Itu displacement. Nah, kalau yang soal tadi karena dia ini takut cintanya ditolak, tapi pas waktu ditanya orang, enggak, saya enggak suka sama dia. Nah, dia bilang kayak gitu, itu takutnya nanti kalau misal aku takut ditolak nih. Nah, nanti kan orangnya mikir, lah, cemen banget, belum dicoba, udah takut ditolak. Nah, kalau dia bilang kayak gitu kan,
harga dirinya direndahkan. Tapi kalau dia bilangnya, enggak, saya enggak suka sama dia. Jadi orang lain tidak bisa merendahkannya gara-gara dia enggak melanjutkan perjuangan cintanya. Kayak gitu. Itu rasionalisasi. Ya. Kemudian nomor 18. Seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik pada seorang pria dengan waham. Pada saat perawat menanyakan tentang keluarganya, pria tersebut menceritakan bahwa banyak orang yang membencinya dan berusaha membunuhnya. Perawat kemudian mengulang kembali pertanyaannya, tapi pria itu masih saja menceritakan hal yang sama. Pada kondisi tersebut, apakah yang perlu dilakukan perawat? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ayo Kak, jawaban yang mana Kak? Jawabannya adalah betul, teknik focusing, yaitu kita memfokuskan pembicaraan yang sedang kita lakukan. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar pasiennya itu bisa fokus dengan apa yang ada di hadapannya. Jadi nggak apa ya namanya, nggak kelempar-lempar. Apa yang dibicarakan tuh tidak terlempar-lempar seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut nomor 19. Seorang wanita 25 tahun memeriksakan diri ke poliklinik sebuah rumah sakit karena mengeluh tiba-tiba muncul ruam kemerahan di lengan kirinya. Saat dikaji, tampak wanita tersebut menutupi lengan kirinya dengan syal dan tidak mau menyentuh bagian tersebut saat diperiksa dokter. Dan pasien juga mengatakan malu. Diagnosanya apa kira-kira? Diagnosanya apa kira-kira? Ayo, monggo. Yuk, jawabannya apa yuk? Jawabannya adalah B, yaitu gangguan citra tubuh ya. Di sini itu dia muncul rasa malu. Dia muncul rasa malu itu akibat adanya kerusakan pada anggota tubuhnya, yaitu tadi ya lengan kirinya itu muncul merah-merah seperti itu. Jawabannya gangguan citra tubuh. Nih teman-teman bisa lihat di sini. GCT, tanda gejala mayor dan minornya. Mayornya yaitu mengungkapkan kecacatan, objektifnya itu kehilangan bagian tubuh atau struktur fungsi tubuh. Minornya nih tidak mau mengungkapkan kecacatan, mengungkapkan perasaan negatif. Ya, ini banyak sekali nih. Kondisi klinis terkait mastektomi, amputasi, jerawat, ada luka bakar, obesitas, hiperpigmentasi itu juga bisa mengarah ke GCT atau gangguan citra tubuh. Kemudian ini last question ya. Nomor 20. Seorang perempuan berusia 20 tahun sudah 3 hari dirawat di ruang Gandaria, Rumah Sakit Jiwa Nania. Hasil pengkajian didapatkan data klien suka menyendiri, klien sering tertawa dan berbicara sendiri. Saat berinteraksi, jawaban singkat dan jika didekati perawat, kliennya marah dan tidak mau berbicara dengan perawat. Kontak mata kurang,
klien hanya menatap pada satu titik dan tersenyum sendiri. Apakah penyebabnya? Ayo Kak, jawaban yang mana Kak? Klien hanya menatap pada satu titik dan tersenyum sendiri. Saat konsultasi jawaban singkatnya, tidak menjadi dalam perawat pada akan kurang. Ayo, jawabannya mana yuk? Jawabannya yang mana? Yang mana? Yang mana? Jawabannya yang mana? Ayo jawab. Ayo, jawabannya adalah betul B ya. Nah, kayak gini, kondisi seperti ini tuh kita harus tahu. Sebelum kita tentukan tindakan keperawatannya, kita harus tahu diagnosanya. Nah, diagnosanya apa di sini? Hasil pengkajian, klien suka menyendiri. Oke, menyendiri itu bisa masuk kemana-mana. Jadi nggak bisa langsung diambil keputusan ini kisos. Nggak bisa. Klien sering tertawa dan bicara sendiri. Oke, halusinasi. Kemudian klien marah dan tidak mau berbicara dengan perawat. Nah, itu bisa ISOS juga. Kontak matanya kurang. Oh, ternyata ini mengarahnya ke HDR. Kemudian di sini ditambahkan lagi klien hanya menatap pada satu titik dan tersenyum sendiri. HDR dengan halusinasi mana yang teman-teman atasi terlebih dahulu? Halusinasi. Berarti MK-nya halusinasi. Maka tindakan yang harus dilakukan, karena belum dilakukan tindakan sama sekali, maka kita mulai dari awal atau dari SP1-nya. Loh, Kak, SP1 halusinasi kan menghardik. Nah, bukan patokannya menghardik, teman-teman. SP1 halusinasi itu bukan hanya menghardik, tapi mengenali halusinasi dan mengkontrol halusinasi. Itu SP1. Mengenali halusinasi itu banyak tadi ya. Halusinasinya apa? Isinya apa? Kapan waktunya? Frekuensinya berapa kali? Kemudian responnya bagaimana? Itu mengidentifikasi jenisnya atau mengenal halusinasinya dulu. Setelah kita kenal, baru kita latih untuk mengkontrolnya dengan cara menghardik. Seperti itu. Jadi, mengidentifikasi jenis ataupun mengidentifikasi halusinasi dengan melatih cara mengkontrolnya, itu masuk di 1SP ya. Jawabannya adalah B. Oke, sudah selesai soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Tanya, oh Kak, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa jawab, tak jadikan PR. Tak bukakan materinya ya. Nah, ini nanti tak masukkan juga. Nah, ini ya. Kita spill tipis-tipis sampai jam 21 ya. 17 menit lagi. Halusinasi itu apa? Halusinasi ini adalah adanya persepsi atau tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan. Jadi nggak ada stimulus, tapi dia merasa ada, ya, karena memang cuma halusinasi belaka. Nah, ini nggak usah. Oke, nah ini jenis-jenisnya. Halusinasi pendengaran, penglihatan, penghidup, pengecapan, perabaan, maternity, Kak. Hari Rabu lagi ya, hari Rabu lagi maternity. Habis ini tak share jadwalnya. Aku lupa tadi belum share. Kemudian ada tahapan atau fase halusinasi. Ini tahap 1, 2, 3, 4. Ada bahasa lainnya, apa sih namanya? Bahasa Inggrisnya ya, nih di sini. Fase halusinasi yang pertama itu namanya comforting. Tahap 1 comforting. Maksudnya gimana sih comforting itu, Kak? Nah, halusinasi itu kan awalnya dari harga diri rendah,
Awalnya dari isolasi sosial, karena dia merasa dikucilkan, merasa diabaikan, akhirnya ketika muncul halusinasi, dia merasa senang. Karena merasa ada teman baru, gampangnya seperti itu, merasa ada teman baru. Makanya di tahap 1 itu namanya comforting, alias dia merasa nyaman dengan halusinasi yang muncul. Kemudian setelah itu, setelah halusinasinya muncul setiap hari nih ya, muncul setiap hari. Akhirnya apa? Dia merasa terganggu dengan halusinasi yang muncul. Kalau sudah mulai merasa terganggu, itu masuknya di fase kondemnik, di mana dia ini sudah merasa terganggu dengan kemunculan halusinasinya. Contohnya dia nggak suka, dia marah-marah ketika halusinasi itu muncul, itu di fase kondemnik. Ya, kemudian masuklah ke fase yang ketiga, yaitu fase controlling. Setelah tadi dia suka, kemudian lama-lama merasa terganggu, akhirnya dia merasa risih dan jijik, masuklah dia di tahap controlling, yaitu dia, atau halusinasinya, sorry, halusinasinya itu sudah mulai berkuasa. Namun, pada fase controlling, halusinasi ini masih bisa diarahkan, meskipun hanya beberapa detik ataupun beberapa menit saja. Itu controlling. Ya. Kemudian ada fase conquering. Kalau fase conquering itu sama kayak panik. Intinya dia sudah terputus dengan dunia nyata, jadinya dia ini tidak bisa diarahkan sama sekali. Ya. Dan biasanya muncullah perilaku-perilaku panik. Contohnya ada dia ingin mencederai dirinya sendiri, kemudian bisa mengarah ke RBD juga, ya, dan tidak merespon stimulus yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Itu conquering. Jadi ingat-ingat tahap 1 comforting, tahap kedua condemning atau menjijikkan, tahap ketiga itu controlling, tahap keempat itu ada conquering, ya. Kemudian ini nih ya, tadi isolasi sosial, halusinasi, baru ke RPK. Ini nggak usah. Nah, ini SP-nya teman-teman. Ya, tadi ya sudah saya jelaskan. Menghadik, minum obat, bercakap-cakap, dan yang terakhir itu melakukan kegiatan. Oke, kita lanjut ya. RPK. Ini RPK tanda gejalanya ini ya. Muka merah, tan tegang, pandangannya tajam, mengatupkan rahang dengan kuat, mengepalkan tangan, jalan mondar-mandir, bicara kasar ya. Kalau sudah PK berarti sudah melempar, memukul, kemudian berkata kasar secara verbal ya, misal ngata-ngatain, itu berarti sudah PK. Kemudian ini SP-nya tadi, identifikasi penyebab marahnya dulu, kemudian tanda gejala saat dia marah, perilaku kekerasan yang dia alami itu apa aja, akibatnya apa, kemudian kita ajarkan cara mengendalikan perilaku kekerasannya. Dengan cara tarik nafas dalam dan pukul bantal. Habis itu, yang kedua itu kita ajarkan minum obat. Yang ketiga, mengendalikan perilaku kekerasan secara sosial ataupun secara verbal, atau tadi dengan cara hal yang baik ya, hal yang baik, asertif. Kemudian yang keempat itu perilaku kekerasan dengan cara spiritual. Kita latih beribadah dan berdoa. Kemudian ini harga diri rendah ya, ini ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman baca ya, ini yang saya highlight ini adalah kontak matanya kurang ya, kontak mata kurang. Kemudian ini SP-nya tadi identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki, latih kegiatan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya isolasi sosial ya, isolasi sosial ini yang tadi SP-nya belum ya. Ini SP-nya ini Kak, ini yang terbaru. SP1 itu membantu mengenal penyebab isolasi sosial. Kemudian masih sama ya, kita jelaskan keuntungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. Kemudian SP1-nya itu mengajarkan pasien berkenalan dengan perawat dulu, SP1. SP2, 2 sampai 3 orang, SP3, 4 sampai 5 orang, SP4 itu lebih dari 5 orang. Dan yang terakhir untuk SP5 itu kita evaluasi mulai dari awal lagi sampai di akhir. Gitu. Itu SP. SP isolasi. Kemudian waham, tadi sudah waham ya.
Kak, izin bertanya monggo. Silakan Kak. Mau diketik boleh, open mic juga boleh. Ini Waham tadi udah tak jelaskan. Izin bertanya, kalau misalkan untuk menentukan diagnosa jiwa itu dilihat dari hasil pengkajian, apa diagnosanya lebih dari satu, Kak? Terima Dari hasil pengkajian, Kak. Dari hasil pengkajian tadi, here and now. Jadi contohnya ya, kalau semisal di rumah, ya di-share Kak, di-share. Sudah ada di Google Drive. Jadi kalau semisal contohnya gini, pasiennya tuh di rumah marah-marah ya, marah-marah, bawa parang, mau membunuh ibunya, misal kayak gitu ya. Itu kan diagnosanya RPK ya atau PK. Tapi pas waktu nyampe rumah sakit, ketemu kita, hasil pengkajiannya malah pasiennya ini muncul halusinasi. Nah, pertanyaannya mana yang diatasi? Yang diatasi adalah yang saat itu juga ada di depan kita. Loh Kak, kenapa bukan yang apa sih namanya? Kenapa bukan yang pas waktu dia marah-marah tadi, bukan RPK-nya yang kita angkat? Itu bukan kondisi dia saat itu. Yang kondisi dia saat itu adalah halusinasi, itulah yang harus kita tangani. Terus RPK itu apa? Itu alasan masuk. Jadi tidak bisa kita lakukan intervensi karena kita tidak ketemu langsung. Nah, itu maksudnya logikanya seperti itu. Nah, yang ketemu kita langsung adalah saat halusinasinya. Ya, kita tangani halusinasinya. Nah, nanti kalau semisal pas waktu hasil pengkajiannya kok ada dua ataupun tiga diagnosa bertemu, contohnya nih Kak, contohnya ya, isolasi sosial, ketemu halusinasi, sama ketemu harga diri rendah. Kira-kira mana dulu yang mau ditangani? ISOS, harga diri rendah, sama halusinasi. Kira-kira mana? Yang mau ditangani dulu yang mana? Kalau mereka bertiga itu kumpul jadi satu di hasil pengkajian, mana yang mau ditangani? Ayo open mic, mana yang mau ditangani kalau mereka bertiga itu kumpul? Ayo, apa ayo? Isolasi sosial, halusinasi, harga diri rendah. Mana dulu yang mau ditangani? Halunya dulu, Kak. Kenapa halu? Karena karena maksudnya kalau dia untuk keselamatan dia sih ya, yang dia harus kita inin dulu ya. Oke, alasan keselamatan. Oke, ada Mm-mm. yang lain? Makasih ya Kak. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Ayo, ISOS, halusinasi, harga diri rendah, mana dulu yang ditangani? Ayo, ayo. Logikanya seperti ini. Yang ditangani terlebih dahulu adalah ISOSnya. Nah, kok bisa ISOS ya, Kak? Lah, bayangin aja, pasien ISOS itu loh gimana? Mau bisa berinteraksi kalau nggak ISOSnya kita pecahin dulu. ISOS, campur HDR, campur halusinasi. Teman-teman mau intervensi halusinasinya, sementara pasienmu tuh loh nggak mau berinteraksi sama kamu. Terus gimana? Mau masuk materinya? Intinya gitu ya. Kayak kita dosen ngajar. Mahasiswamu tuh abai sama kamu, gimana ilmunya bisa masuk? Nggak masuk. Sama kayak orang ISOS, ya. Kita tangani dulu, gimana caranya dia mau interaksi sama kita, ISOSnya kita babat habis dulu. Yang penting dia mau kontak mata, dia mau mendengarkan instruksi kita, intinya dia sudah mulai mau membuka diri dengan orang di sekitarnya, ya. Baru kita bisa masuk untuk menangani yang lain. Aku pernah dapat pengalaman pasien yang kayak gini kan. Campur tiga. Tapi campurnya bukan pakai bukan apa HDR, tapi campur waham. Jadi ISOS, halusinasi, waham. Nah, wahamnya ini dapatnya datanya sebelum pas waktu saya kaji. Tapi yang pas waktu saya kaji itu halusinasi itu penglihatan. Dia kayak ketawa cekikikan sendiri, melihat di salah satu titik, kemudian kayak lagi ngobrol gitu, kayak lagi apa ya, memainkan mata itu, ting 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 ting, kayak lagi ada yang diajak ngobrol gitu. Kemudian dia tuh nggak pernah mau interaksi sama saya, jadi nggak pernah mau melihat sama sekali. Ternyata ketika saya ambilnya awalnya halusinasi dulu nih, saya salah sama dosennya. Loh, kamu ambil halusinasi ya, intervensimu nggak bakal bisa diikuti. Lah kenapa? Lah gimana kamu caranya mengkaji penyebab halusinasinya? Wong pasienmu aja nggak mau buka mulut.
Kak, maaf aku terlempar. Sebentar ya. Terlempar lagi. Ya, tadi saya lanjutkan. Saya disalahin nih sama dosennya lah. Kamu gimana mau ngambil halusinasi? Walau pasienmu aja nggak mau nggak mau interaksi sama kamu, ngelihat matamu aja ndak, ngobrol sama kamu aja ndak. SP1 halusinasi apa? Mengenal halusinasi lah. Kamu bisa tahu halusinasinya dari mana? Mata batin, kayak gitu. Telepati. Oh iya ya Bu ya. Iya. Berarti yang kamu tangani apa? Ya isolasi sosial dulu. Gimana caranya pasienmu tuh mau buka mulut, intinya gitu. Gimana dia tuh mau ngobrol sama kamu. Tangani isosnya, setelah isosnya sudah mulai, dia ini udah mulai mau ngomong, sepatah dua kata, ataupun dia sudah mulai bisa diajak ngobrol, baru kamu bisa masuk halusinasinya. Gitu. Karena kita nggak, betul-betul nggak bisa nggak interaksi sama pasien isos. Kalau semisal, oh sorry, pasien isos plus halusinasi, kalau semisal memang tidak kita patahkan dulu isosnya. Jadi bongkar dulu isosnya, baru kita masuk halusinasinya. Kalau kita paksakan masuk halusinasinya, kita nggak dapat apa-apa, zong. Betul, zong. Itu saya zong itu. Di akhir sesi udah mau zong aja. Ya karena memang nggak tahu ilmunya ya. Ternyata kita harus gimana caranya dia mau interaksi dulu. Karena kan kita dapat datanya dari interaksi pasiennya ya. Kalau nggak ada interaksi dari pasien ya mau gimana kita mau melakukan intervensi gitu. Makanya tadi pertanyaannya nyambung. Dari mana Kak fokusnya? Dari alasan masuk atau hasil pengkajian? Hasil pengkajian. Nah, kalau hasil pengkajian ini ada beberapa diagnosa yang muncul, teman-teman yang pertama itu tadi pasti lihat keamanannya. Kalau semisal dia di situ RBD, hasil pengkajiannya itu ada RBD sama ISOS, ya RBD-nya dulu, ya RBD sama ISOS, RBD-nya dulu. Tapi kalau halusinasi, ISOS, waham, ini masih belum mengancam nyawa nih halusinasi sama waham ini. Nah, kita nggak bisa buka mulut. Nah, ini, gini. RBD sama ISOS. Kalau RBD itu kan sudah ada tindakan ya. Dia mau menyayat dirinya sendiri. Nah, tindakan RBD atau SPRBD itu cuma apa? Mengamankan lingkungan, ya, menjauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau SP ISOS yang pertama, SP halusinasi itu harus ada interaksi dari pasien dengan kita. Makanya tadi ISOS halusinasi waham ya ISOS dulu gitu. Kemudian kalau halusinasi, semisal halusinasi sama harga diri rendah, kita lihat mana core problemnya. Dari harga diri rendah atau halusinasi? Ya halusinasi yang kita tangani. Ya, halusinasi tangani, baru nanti kita ke harga diri rendahnya gitu. Tapi biasanya soal-soal itu yang muncul, kalau yang dari gelombang 1 kemarin, itu rata-rata yang keluar itu penentuan diagnosanya nggak serumit itu, gampang intinya gitulah Kak. Datanya tuh langsung oh langsung kelihatan ini diagnosanya apa dan yang banyak keluar itu SP sama TAK, terapi aktivitas kelompok. Nah, nanti akan saya singgung di soal selanjutnya. Jadi, ketika pasien itu kita sudah lakukan SP atau strategi pelaksanaan itu 1, 2, 3, 4, kemudian kondisinya stabil, pasien teman-teman itu boleh diikutkan dalam kegiatan berkelompok dengan orang-orang yang memiliki apa ya gangguan yang sama. Pasien ISOS ya anak ISOS semua, pasien halusinasi ya halusinasi semua. Jangan ISOS dicampur sama pasien RBD, nggak bisa ya. Jadi disesuaikan dengan permasalahannya masing-masing karena memang masing-masing terapi aktivitas kelompok itu ada tujuannya. Kalau pasien-pasien ISOS ya tujuannya agar dia mau berinteraksi secara berkelompok. Pasien-pasien halusinasi dilakukan terapi aktivitas kelompok tujuannya untuk melatih stimulasi sensorinya, ya. Karena kan halusinasi itu yang keserang kan sensorinya, ya. Mulai dari penglihatan, pendengaran, penghidup, perabaan, pengecapan, kayak gitu. Nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Ini sudah tinggal 1 menit lagi, teman-teman. Oke. Nah, untuk soal tryout, itu mohon segera diselesaikan ya, meskipun tenggat waktunya sampai tanggal 20. Kak, hanya gini ya. Oh iya, Kakak memang tidak saya pindah. Tidak saya pindah, Kak. Tidak saya pindah karena memang udah mau selesai ya. Mohon segera dikerjakan, batas minimalnya 70 ya. 70 soal yang betul itu bagus. Kalau semisal kurang dari itu terus pengen diulang, insya Allah bisa ya. Karena kemarin tak setting bisa berkali-kali dikerjakan. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Eh,
Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau misal masih banyak kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Kalau teman-teman mau diskusi, boleh langsung diskusi di grup atau mau PC juga boleh banget ya, jangan sungkan-sungkan. Aku akhiri terlebih dahulu. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Semoga berkah barokah. Eh, Amin. loh, kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa record? Udah mati belum ya? Kak, sekarang siapa yang jadi host, Kak? Minta tolong dimatiin recordnya ya. Dan aku udah nggak host lagi. Kak Yuni, recordnya minta tolong dimatiin Kak Yuni. Pindah ke Kak Yuni nih hostnya. Ya, oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya undur diri terlebih dahulu. Wawon muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, minta tolong Waalaikumsalam dimatiin Kak Yuni warahmatullahi ya. wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakak. Sama-sama.